operator maksudnya operator bagaimana ini? Di sana nanti kan ada yang menyampaikan. Oh. Tadi sudah saya hubungi dulu Pak Tete. Desi Kadarsi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pimpinan Dewan Komisi yang pada hari ini telah menerima kami, dan Bapak Dewan dari Komisi 2 DPR RI. Ini merupakan hari yang sangat-sangat kami nantikan setelah mungkin berulang kali permohonan untuk RPPW ini kami ajukan Bapak. Jadi sekali lagi ini merupakan kesempatan, dan pada hari ini kami dari BTK HNK 35+ kebetulan di sini kawan-kawan semua ada dari beberapa provinsi yang ikut hadir bersama kita pada hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Sudah panjang lebar sepertinya tuntutan dari kawan-kawan kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedikit saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang GTK HNK ini, Pak. Jadi guru tenaga kependidikan honor non kategori ini merupakan buah simalakama sama kami Bapak. Kenapa saya katakan ini simalakama? Kami tidak lagi bisa ikut CPNS karena kami terikat dengan peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa kami di atas 35, maksimal 35 tahun tidak bisa lagi ikut tes PNS. Sementara, kenapa kami katakan kami non kategori? Karena kami bukanlah terdaftar dalam K2. Inilah polemik yang kami hadapi saat ini. Selama ini yang sering kami dengar, yang selalu digaungkan itu adalah kakak-kakak kami yang K2. Sementara kami ini ada dan nyata. Untuk non kategori 35+ ini bukan hanya di Riau saja Bapak, tapi kami ada dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan kami sudah membentuk kepengurusannya, sudah membentuk anggotanya itu mulai dari tingkat kelurahan, dari semua kabupaten hingga ke tingkat nasional. Jadi kami ini besar. Perlu saya sampaikan di sini, itu data kita yang kita rekap dari 35+ itu ada 149.786 untuk non kategori 35 tahun. Khususnya dari yang di Riau itu kita ada 4.086 orang non kategori. Nah, inilah polemik yang kami hadapi Bapak. Seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kita tadi, bahwa sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan honorer ini. Janganlah buat kami menangis lagi Bapak, karena khususnya kami ada di Riau ini banyak sekali bentuk daripada kami honor. Di Riau itu ada yang namanya guru bantu, ada yang namanya guru honor daerah yang dibayarkan oleh APBD daerah.
Kemudian ada yang namanya komite. Nah, komite yang dibayarkan dari dana pos dan dana posnas. Yang dana ini sampai sekarang, kalau kita berbicara dari kawan kita dari Sumatera, Bapak, dari Sumatera Utara tadi, itu kita memang boleh menangis, Pak. Kita bahkan menjerit. Kenapa? Karena masih banyak sekali kami yang motor ini dibayar di bawah UMR. Bahkan ada yang dibayarkan dengan gaji yang hanya 400.000 saja. Ini teman-teman kita yang di Pikas ini luar biasa, Pak. Jadi saya mohon kembali, seperti yang katakan kawan-kawan kita tadi, tolong perjuangkan kami. Kami tetap menuntut Bapak, mengacu, membaca pada kakak-kakak kami yang sebelumnya, yang telah mendapatkan Kepres nomor 25 tahun 2018 terhadap kakak-kakak kami yang di Kemenkes. Ini jelas, Kepres ini pernah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kami menuntut, saya rasa kita di sini tidak muluk-muluk. Kami berharap jika memang ini dapat dilakukan, kenapa tidak? Mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2 yang bidang ini membantu kami mengawal untuk mendapatkan Kepres PNS tanpa tes. Karena kami ini sudah tua, Pak, sudah puluhan tahun mengabdi. Kalau untuk kreativitas kami, kalau untuk dedikasi kami, saya rasa guru honor yang ada di sini tidak perlu dilakukan lagi. Kami bisa berjuang, bahkan kami bisa mengadu keyakinan kami, bisa mengadu kreativitas kami dengan PNS yang sudah ada. Ini Pak yang kami harapkan. Nah, sesuai yang dikatakan oleh kawan kami dari Sumatera Utara, regulasi P3K yang wacananya juga akan ada diperuntukkan kepada kami. Jujur Pak, ini menurut saya dan menurut kawan-kawan kami semua, berdasarkan aspirasi yang kami tangkap dari kawan-kawan honorer se-Indonesia, ini sama sekali tidak menyelesaikan persoalan honorer. Kenapa? Khususnya kami yang ada di dulu ini. Di dalam P3K itu sama sekali tidak mengutamakan, mohon maaf, tidak mengakomodir tenaga tendik Bapak. Sementara dari GTKMK itu sendiri atau kami yang ada di sekolah itu tetap satu kesatuan, yaitu ada tenaga kependidikan dan ada guru. Jadi kami harapkan ini perlu Pak. Dan kami harapkan sekali lagi, jika memang regulasi P3K ini diberikan untuk kami, tolong Pak, jangan lagi kami dites, jangan lagi kami diberikan wacana yang muluk-muluk harus begini, harus begitu, karena terikat dengan yang kami ketahui itu adanya usia yang membatasi dari usia 20 tahun ya Bapak Ibu ya, 20 hingga 59 tahun itu boleh ikut P3K. Artinya apa? Berarti kami kembali lagi bersaing Pak. Kami bersaing lagi dengan adik-adik kami. Kami bersaing lagi dengan tenaga-tenaga yang ada di swasta. Berarti kami kembali lagi. Ini tidak menyelesaikan menurut saya Bapak. Jadi kami sangat berharap, tolong Pak, jikapun P3K ini harus diberikan kepada kami, Kepres ini tidak bisa juga kami raih, maka kami P3K tanpa tes Bapak. Kemudian mengakomodir seluruh tenaga tendik yang ada di sekolah kami, karena ini aspirasi dari kawan-kawan Bapak. Kemudian tidak diberlakukannya pembaharuan kontrak setiap tahun, karena yang kami ketahui itu mesti dikontrak. Jadi kami mohon itu tidak ada lagi dikontrak. Kalau kami dikontrak ini sama saja Bapak, artinya akan ada timbul lagi ketakutan kepada kami honorer. Kapan kami ini merdekanya? Kalau dikatakan Indonesia merdeka, kami merasa honorer kami ini belum kami merdeka Pak. Apalagi kami yang ada di daerah. Kemudian dalam hal ini juga, itu sekarang ini sering sekali, mohon maaf, sekarang ini ada proses perpal ijazah. Nah, proses perpal ijazah ini juga hanya akan menimbulkan wacana ataupun persoalan yang baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin Bapak tahu sendiri kayak mana kita di Riau Bapak. Jangankan untuk perpal, jangankan untuk upload ijazah, sinyal saja pun kita kesulitan Bapak. Kawan-kawan kita yang ada di Inggris, kawan-kawan kita yang ada di pulau-pulau kecil, itu untuk mendapatkan sinyal saja. Bahkan saya pribadi yang tinggalnya di kota Pekanbaru saja harus input GTK itu saya harus bisa buka 24 jam, bahkan jam 4 pagi kami harus menunggu supaya buka info GTK. Nah ini jelas Bapak, ini hanya akan menyulitkan. Jadi kami berharap betul-betul data valid ini diakomodir dari data Dapodik kami yang sudah ada. Karena menurut kami ini adalah data yang real. Jadi saya sekali lagi sangat berharap kepada Bapak, sangat mohon maaf kami sekali
Desi Kadarsi dari Provinsi Riau. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Bangka Belitung dulu. Tadi yang terekam oleh saya, ada Bangka Belitung? Oh, virtual. Kalau virtual yang MPC dulu yang tadi dari mana? Dari Provinsi Lampung, silakan. Itu namanya. Mohon Bapak, karena kita sudah memaklumi apa yang akan Bapak perjuangkan itu dan itu sudah kita paham. Bapak keluarkan aja untuk sebentar, saya jangan juga. Pokoknya kita lihat makhluk. Barangkali sama saja ini semua, baik itu yang nanti dari pelaksana lapangan, petugas lapangan, melalui bencana maupun yang dari guru tenaga pendidikan kononnya. Ini dari mana? Saya dari GTKMK. Oke, silakan. Sedikit menguji untuk menambahkan aspirasi teman-teman se-Indonesia dari Provinsi Nanggoi Aceh, Darussalam hingga ke Papua. Kami hadir di sini Bapak. Kami mempertanyakan kepada negara, kepada pemerintah. Ya, nama saya Selamat Riono. Keberadaan kami di sekolah-sekolah negeri dengan pengabdian kami yang bertahun-tahun, kami mempertanyakan kepada negara di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak kami rasakan. Kami Pak di sekolah-sekolah negeri sebagai pemegang amanah Undang-Undang Dasar 45 sebagai aktor yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengemban amanah undang-undang bertahun-tahun keberadaan kami tidak tersentuh oleh kebijakan apapun. Kami mohon dengan sangat agar aspirasi kami ini disuarakan. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh anggota ketua Komisi 2 maupun semua Komisi 2 menjembatani kami, memberikan kami fasilitas agar sekiranya aspirasi kami ini bisa disuarakan kepada sang pemegang kebijakan yaitu Bapak Presiden Jokowi sebagai pemangku Kepres. Jika Kepres bisa dirasakan sebelumnya kepada bidang PTT pada 2018 kepada kakak-kakak kami, maka kami tahu sebagai aktor demokrasi yang sudah selayaknya kami juga diperhitungkan sebagai orang yang selama ini memegang pilar-pilar, memegang sila-sila Pancasila sebagai guru yang harus memberikan pendidikan selayaknya kepada anak-anak didik kami. Akan tetapi di sini Bapak dengan sekali lagi kami sampaikan bertahun-tahun pengabdian kami dengan gaji yang sedemikian menurut kami tidak layak di negeri ini, tidak layak dengan gaji hanya mohon maaf 300.000 per bulan. Ini tidak manusiawi menurut saya. Tetapi kami tetap bertahan dengan anggapan siapa lagi yang akan hadir di sekolah-sekolah negeri dengan kekurangan guru kalau tidak kami. Kami bertahan karena faktor itu Pak. Maka kami mohon untuk Komisi 2 merangkul semua komisi segera menyuarakan aspirasi kami kepada Presiden Jokowi. Dan di sini alhamdulillah kami juga sudah menyuarakan aspirasi kami kepada anggota Komite 3 DPD RI agar segera membawa agenda ini ke rapat paripurna. Saya rasa itu saja Pak. Mohon maaf
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santokiono dari Provinsi Lampung yang dikatakan sebagai aktor penjaga sana bangsa. Terima kasih. Silakan ya dibuka dulu ya. Sebagai nama dan provinsi. Pimpinan untuk pimpinan. Oh ya, silakan. Untuk peningkat waktu, karena ini kan apa namanya BPK Mahendra Jawa. Saya kira sama-sama aspirasinya. Iya kan. Oleh karena itu bilang kalau dimungkinkan ya memungkinkan ya ini saja kita jalani sebentar. Kan ini sama saja isinya. Iya kan kalau teman-teman Pak nanti mau ketemu nih sulit. Iya kan mereka ingin diangkat jadi PNS sama pemerintahan dan minta komunikasi dengan Presiden dengan Pak FB. Ini harus berjalan sebentar. Tanpa melanggar norma saya, tanpa harus menyebut satu persatu, kami ikutkan di teman-teman pembukaan yang lain. Ini Pak, kami juga selain apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait tuntutan kami ini, di daerah kami juga perlu diakui. Dalam artian untuk saat ini dengan adanya PP 48 tahun 2005, pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer. Tetapi pada kenyataannya di daerah itu amat membutuhkan dengan adanya tenaga honorer itu sendiri. Nah, maka dari itu mungkin para pemangku kebijakan di daerah ini, bupati dan sebagainya ini takut untuk memberikan SK terhadap teman-teman honorer ini. Karena memang aturan seperti itu. Tetapi di dalam PP 48 tahun 2005 itu masih bisa dipatahkan kalau menurut saya dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14, bahwasannya tenaga pendidik guru dan pendidik ini dituntut ada spesifikasi ijazah, ada tuntutan S1, kemudian harus sertifikasi, punya sertifikat pendidik. Nah, maka dari itu kita sudah dituntut seperti ini, dan di dalam melaksanakan mengikuti sertifikasi itu nanti ujungnya juga harus ada SK dari kepala daerah. Nah, sedangkan kepala daerah tidak mau memberikan SK itu karena takut dengan adanya PP 48 tadi. Nah, saya rasa antara PP dengan undang-undang lebih tinggi porsinya dari undang-undang daripada PP. Maka dari itu ini bisa untuk dipatahkan sehingga kepala daerah bisa memberikan SK sebagai bentuk pengakuan kalau honorer itu diakui oleh pemdanya, tidak semacam dilepas begitu saja. Apalagi sekarang ada regulasi dari GAK yang mohon maaf dari PT GAK ini sendiri, bahwa Menteri sudah menggulirkan tidak hanya yang ada di naungan negeri, tapi swasta juga diberi kesempatan. Mohon maaf Bapak, swasta itu sudah diberi kemudahan mengikuti sertifikasi. Yang pertama, tentu honor mereka juga tinggi, walaupun bukan PNS. Kemudian yang kedua, ada infasi, dan ini hampir disetarakan dengan honornya gajinya PNS. Ya, sedangkan kami yang nyata-nyata honorer non kategori ini sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sebelumnya, honornya 150, ada yang 300. Saya 15 tahun, mohon maaf, 700.000 15 tahun, memang ya tidak terlalu pelosok memang daerah saya, tetapi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga berat Pak. Seperti itu. Nah, maka dari itu mohon kiranya kebijakan ini sebelum betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah, itu yang tadi yang pertama terkait dengan 48, kemudian yang kedua regulasi di GAK ini mohon dikaji ulang, karena satu, teman-teman TNI tidak disertakan, kemudian yang kedua menyertakan selain yang ada di wilayah negeri juga di swasta. Mohon ini diberi kesempatan dulu lah yang negeri ini, karena memang negeri selama ini sudah kami merasa terzalimi gitu Pak, dengan adanya ketentuan sudah tidak bisa mengikuti tes PNS ini. Terakhir Pak, mohon maaf, perjuangan kami sangat mengedepankan diplomasi Pak, tidak sampai turun ke jalan sebagaimana perjuangan saudara-saudara kami sebelumnya. Ini sesuai dengan SOP dari Ketua Umum. Tetapi manakala apa yang menjadi tuntutan kami ini tidak diakomodir, bisa jadi teman-teman ini akan bergerak ke Jakarta ini untuk menunjukkan kalau dirinya ada. Ya, mohon maaf, istilah bahasa kami itu akan kasarnya itu ya boleh dikatakan unjuk rasa. Mohon maaf, saya ada di grup nasional untuk mengikuti perkembangan yang ada di daerah
lapangan ini siap. Tetapi ketua umum, mohon maaf, Haji Nasrullah hari ini hadir di belakang saya Pak, beliau ketua umum kami. Ini SOP-nya memang jangan kita ini melakukan Cukup ya, barangkali jangan seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ringkas saja. Tidak jalan karena tidak ada pembuka. Tapi kenapa kami selalu dianggap pilihan? Seolah kami tidak ada. Operator kami teknik, tenaga administrasi teknik, laporan teknik, perpustakaan teknik. Tapi kenapa kami tidak dicantumkan di regulasi P3K? Hanya buruh. Bahkan kami tidak bisa memperoleh jasa kami. Untuk apa kami punya tinggi-tinggi, Pak? Saya hanya ingin menjualkan teman-teman yang teknik di nasional ini Pak, di Indonesia. Itu jumlahnya juga banyak Pak. Dan mereka juga sama. Begadang tenaga operator dari pagi hingga pagi, ketemu malam lagi, hanya untuk mengerjakan data-data busuk. 78.000 data NIK yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga yang hadir di sini, para pejuang di PKHNK, ketua kabupaten, ketua provinsi, banyak juga dari unsur teknik, bukan hanya unsur guru. Mungkin saya meminta supaya diberikan kebijaksanaan untuk keadilan untuk memperhitungkan tenaga teknik Pak yang ada di Indonesia ini. Jangan hanya memperhatikan guru, kami juga ingin diperhatikan. Kami juga ingin hidup, kami juga punya anak yang kita seperti itu. Baik Pak, Ya, nampak maksudnya. iya Pak. Kalau itu Kita akan berperhatian bukan. ya, terima kasih Bapak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pimpinan dari FPLKB Indonesia. Dari mana? Dari FPLKB. Pak. Dari PKB sudah. Ya. Itu cuma wilayah ini. Provinsi dulu. Izin pimpinan. Dari NTT gitu kan? Terima kasih dari NTT. Nama saya Luciana Paru Hadia. Saya biasa dipanggil Ibu Diana. Jadi saya sudah mendampingi 20 kabupaten di NTT untuk membentuk Badan Pengurus GTK HNK 35+, dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Alasan saya mendampingi kabupaten yang lainnya di NTT ini berangkat dari rasa prihatin saya dengan sesama saya yang berusia 35+. Karena NTT sana ada cucu yang sudah lama mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun. Pengabdiannya dihargai dengan upah 1.500.000 per tahun. Karena itu saya jauh-jauh datang dari NTT, datang ke sini di gedung ini, gedungnya Mekah, membawa aspirasi teman-teman saya di NTT sana yang menuntut supaya kami diangkat lewat Kepres PNS tanpa tes. Yang kedua, yang pemerintah perlu perhatikan adalah jika pemerintah masih mengkotak-kotakan kami dan tidak mengangkat kami lewat Kepres, maka akan terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama guru maupun teknik karena alasan ekonomi, karena ada guru-guru negeri sudah merasa mereka lebih sejahtera sedangkan kami dipandang sebelah mata, kami diremehkan sementara kami sudah mengabdi sama seperti guru-guru PNS lainnya. Karena itu Bapak pimpinan yang terhormat, dengan rendah hati saya datang jauh-jauh dari NTT. Besok akan pilkada di Kabupaten Manggarai Barat, tapi saya tinggalkan Kabupaten Manggarai Barat, tinggalkan suara saya yang berharga untuk mengangkat bupati sebagai pilihan kami di sana demi mengadu nasib teman-teman kami yang di NTT. Harap kami diangkat lewat Kepres Bapak pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Diana. Ibu Diana 35 plus berapa sih? 41 tahun lewat. 6 ya. Lewatnya berapa?
Federasi Pak, federasi. Dari provinsi di luar yang tadi, ada lagi? Jawa mana? Izin pimpinan federasi. Jawa Tengah mana? Jawa Tengahnya mana? Oh iya, silakan. Banyumas. Ibu jangan tolong dimatikan mic-nya. Orang apa orang berapa? Ya silakan Ibu Jawa Tengah. Terima kasih Bapak pimpinan Sini siapa? yang terhormat. Nama saya Tino Wulandari, Bapak. Wulandari. Tino Wulandari. Terima kasih Bapak pimpinan yang terhormat, serta anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak yang terhormat, dari pertama perjuangan GTK HNK 3015, tujuan kita adalah mendapatkan kepres PNS tanpa tes, Bapak. Namun dengan regulasi yang baru tentang P3K, ini saya masih mempunyai pertanyaan, Bapak. Sebenarnya P3K itu digulirkan oleh pemerintah. Itu dalam wacana hanya untuk memenuhi kebutuhan guru atau untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Karena apa? Sebenarnya mohon maaf, tanpa mengecilkan jasa-jasa teman-teman kami yang ada di swasta, Bapak. Swasta selama ini sudah diberi fasilitas yang lebih dari negeri. Mereka sudah pada kedudukan yang nyaman di swasta. Tapi kenapa mereka masih diberi kesempatan untuk P3K? Teman-teman di swasta mendapatkan PPG dengan mudah. Mereka bisa impasing untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada teman-teman yang ada di negeri. Nah, apakah tidak menjadi permasalahan ketika swasta ini nanti menjadi tenaga lolos ya Bapak, P3K, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini bagaimana dengan nasib teman-teman kami yang ada di negeri? Apakah tidak akan menjadi masalah baru? Ini mungkin kami butuh penjelasan dari kementerian terkait, baik Kemenpan RP ataupun dari pernyataan dari Mas Nadiem sendiri Bapak, yang mengakomodir swasta untuk mengikuti tes P3K. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Wulandari ya, Wulandari dari Jawa Tengah. Jadi nggak perlu saya tanya apanya plus berapa ya? Saya sudah plusnya sekarang 3, 4 plusnya Semuanya sudah Betul-betul bicara. Silakan dari provinsi lain. Terima kasih. Provinsi lain ada? Di pimpinan dari Indonesia, mohon izin dari Federasi Olahraga. Yang ingin sampaikan adalah ditetapkan dengan kepres, kemudian satunya adalah PNS dan tanpa tes. Goyangnya, ya. Yes, yes. Saya bantu. Kepres PNS. Kan saya menyampaikan kepada pimpinan komisi dan kita kepada Pak Cahyo Kumolo atau Pak Presiden, kepres Pak Presiden, ya, Kepres. Kepres. Yes atau no? Kami menampung aspirasi, tapi kita perlu pemikiran dan pendalaman dari anggota yang hadir saat ini. Kita perkenalkan dari Sumatera Utara, Pak Judiman, ini Pak Muhammad Ibras di Jawa Barat, dan Teddy juga dari Jawa Barat, dan Pak juga dari Jawa Tengah. Kami silakan dahulu. Oh ya, siapa dari motor itu? Silakan Pak ya. Saya melakukan. Merdeka. Merdeka. Ini ngomong belum merdeka kan? Belum merdeka, tinggal mau PNS. Yang pertama, apresiasi untuk pimpinan sudah bisa memimpin sidang yang sangat luar biasa ini secara baik dan terkontrol. Yang kedua, Bapak sekalian, sesungguhnya kami ini sedang didapil tadi semua. Ya, Pak pimpinan dan teman-teman yang lain rapat kami ada. Tetapi ketika kita mendapat undangan dari sekretariat, hari ini rapat kami kembali ke Jakarta ini. Banyumas. Bulan. Bisa menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya perlu tegaskan bahwa pertemuan hari ini
ya dasarnya adalah surat-surat dari Bapak Ibu sekalian. Bukan ada tokoh, bukan ada orang yang membuat masalah ini jadi ada. Saya mau tegaskan itu. Kenapa demikian? Supaya Bapak Ibu tidak salah gunakan. Iya kan? Paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Jadi pertemuan hari ini menjadi pimpinan saya tegaskan, ya dasarnya adalah surat dari GTKHNK 315 dari setiap provinsi yang masuk ke sekretariat Komisi 2. Yang kedua, saya ingat betul sewaktu ulang tahun PGRI, Presiden hadir dan Presiden menyampaikan ya supaya guru-guru yang berstatus P3K ya memiliki gaji, memiliki tunjangan setara dengan PNS. Artinya apa? Artinya status sudah jelas. Nah, kalau mau jelas tentu harus tertulis. Ini yang akan kita coba komunikasikan nanti, kita rapatkan nanti rapat pleno di Komisi 2. Apakah kita akan memanggil Menpan RB ya setelah kita menerima asmas pada hari ini dan memanggil kementerian terkait supaya Bapak Ibu juga mempunyai satu pertanyaan jawaban dari pemerintah. Jadi tidak asal bunyi saja. Ya, yang pasti setahu saya kalau Presiden Jokowi sudah berbicara di depan hari ulang tahun PGRI, beliau jangan pernah lupa. Ya, kami duduk di sini tentu karena Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Ya. Saya bisa kotak begini kalau Bapak Ibu sekalian. Karena itu kami tentu tidak perlu banyak berjanji. Kami akan plenokan ini pertemuan apakah memanggil dengan segera Menpan RB karena itu mitra di Komisi 2 dan BKKBN kalau saya salah. Dan mungkin akan koordinasi dengan komisi yang menyangkut pendidikan di DPR ini. Oleh karena itu, dari Perjuangan dia akan konsen dengan pertemuan hari ini. Saya juga catat ada 4 poin, ya, yang menarik itu Kepres PNS tanpa tes. Yes. Yes, Pak. Yes. Yes. Nggak dalam. Yesnya 4 kali. Dihitung ya, Pak. Saya kira pimpinan ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang membuat Bapak Ibu sejuk. Sementara sambil menunggu ya perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk kepastian status di negara tercinta ini. Jangan lupa besok pilkada. Bila sesuai dengan pilihan hati nurani, bukan memilih dengan uang. Ya kan, gaji 300.000, 600.000, masa pilihlah pemilihan yang baik. Ya kan, kalau tadi keluar dari Bapak tadi mengenai kepala daerah dan BP segala macam, itu tidak ada hubungan. Kalau sudah presiden berbicara harus tunduk, kan begitu. Tapi kalau presiden sudah bilang ya harus A. Kan begitu. Kenapa? Karena ada yang mengatur kementerian. Saya kira pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota senior kita di sini, senior beliau. Saya silakan dari yang lain, silakan Pak Muhammad Muras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua, pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak dan Ibu,
ini para tokoh saya kira yang ada di sini, tokoh dari guru dan tenaga honorer yang lebih dari 35 tahun. Pertama saya sampaikan, Komisi 2 sampai hari ini masih terus berjuang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan hanya K2 yang kita perjuangkan. Jadi yang non kategori kita perjuangkan. Nah tadi sudah kita dengar semua ya, bahwa tujuan akhirnya tadi ingin PNS atau P3K tanpa tes. PNS, bukan Kepres PNS. Pertama PNS tanpa tes. Kalau itu tidak mungkin P3K tanpa tes, kan begitu ya? Ya. Karena di undang-undang ada dua, PNS dan P3K. P3K tadi Ibu kan bicara masih diaduk dengan yang baru-baru dan lulus swasta. Nah itu barangkali. Tapi sebelum tujuan akhir harus saja tujuan antara. Tadi yang dari Jawa Timur menyampaikan, kenapa guru aja? Kalau tidak ada operator dapodik, guru juga repot, betul? Saya paham. Tidak ada PLKB, ini beranak terus. Dan stunting tadi ya. Nah, belum tenaga-tenaga teknik yang lain itu kita sampaikan. Nah jadi ini saran saya untuk tujuan antara, tadi kan saya dengar ini seolah tidak diakui. Karena Bapak Ibu itu saya yang setahu saya pasti yang angkatnya kepala dinas, kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah yang dulu ya, karena dari dana bos. Wali kotanya atau bupatinya nggak tahu itu, kadang-kadang nggak tahu. Nah ini teman-teman ini pernah datang nggak ke bupati wali kotanya? Banyak habis. Terus dari kepala daerahnya menerbitkan apa? SP, Pak. Rekomendasi. Jadi sudah ada pengakuan. Dapat honor dari Pemdanya? Ya nggak boleh dong. Iya, itu dia. Jadi tadi kata Pak apa tuh yang dari Jawa Timur tadi, lupa namanya Pak. Pak Yuda. Jadi benar Pak. PP 48 tahun 2005 ya. Memang ada perintah seperti tadi nggak boleh ngangkat-ngangkat. Tapi kepala daerah boleh melakukan diskresi, apalagi kaitan dengan ada undang-undang. Yang mintalah Anda ini SK dari kepala daerah dan minta honor yang wajar. Itu sudah saya lakukan Pak. Ketika saya wali kota Sukabumi sebelumnya. Dan ada tenaga honor begini yang nggak ada SK-nya. Saya kumpulin, saya data, saya kasih SK, saya kasih honor. Di luar yang sudah diselesaikan. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu antara dulu supaya ada pengakuan, ada kekuatan juga, ada SK. Enggak ada, saya nggak yang apa-apain oleh pemerintah pusat. Sampai saya berhenti selalu di DPR, saya SK kan ada di kota Sukabumi, saya ada 1000 lebih, SK kan 1000 orang, nggak masalah. Gitu saja. Ya. Ya, makanya dari datangin, contohkan aja wali kota Sukabumi, boleh lihat tahun 2017 saya datang, saya SK-kan dan saya beri honor dari pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Beras yang sudah memberikan dan jadi saya tidak mau dikatakan senior seperti Pak Fikir karena artinya kurang bagus.
kalau senior dikira senang istri orang. Baik, perkenalkan nama saya Agung Widianto dari Dapil Jawa Tengah 9, Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Saya dari fraksi Partai Golkar. Saya menerima dengan baik apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan pada hari ini. Kedua, kami memahami betul bahwa kawan-kawan sudah bekerja untuk Republik ini, memeras otak, memeras keringat, berkorban meninggalkan keluarga, tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak dari pemerintah. Betul? Betul. Sekalian keadilan. Tolong sambil menunggu kami berjuang, bantu kami doa. Siap. Siap. Kedua, tetap istiqomah, tegak lurus, loyal pada pemerintah Republik Indonesia. Pasti, ya. Tanggal 9 Desember besok juga tetap menggunakan hak pilih saudara-saudara. Untuk kami mencari nyoblos, kenapa saudara-saudara yang pegawai Republik ini tidak nyoblos? Jelas. Awas, saya catat ini. Nyoblos, biar pasti. Ya. Selanjutnya, kami memahami tidak sependapat dengan Kementerian PAN, ARB, kemudian BKN, dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah memiliki beban tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan tenaga atau pegawai yang bekerja pada Republik ini. Tetapi juga kita memahami juga niat baik pemerintah untuk bisa mendapatkan tenaga atau pegawai Republik yang benar-benar memiliki kapasitas kemampuan. Kami paling betul bersama dengan pimpinan sidang itu untuk memperjuangkan kendala-kendalanya. Kalau kendalanya aturan, ini adalah lembaga politik yang membuat aturan. Ya, betul? Betul. Kalau kendalanya adalah keuangan, kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Komisi 2 juga ada yang duduk di Banggar, yang godok keuangan negara. Ya, selama kita mau duduk satu meja, kemudian dengan mimpi yang sama, kadang ada orang tidur seranjang, tapi mimpinya beda-beda. Nah ini jangan, kita duduk satu meja dengan mimpi yang sama. Ya, kami akan perjuangkan nasib saudara-saudara. Jelas? Kasih. Tapi ada lagi tetapinya. Bantu kami untuk memberikan naskah kajian akademiknya. Siap. Siap. Karena apa? Kami sudah melakukan analisis PP 48, mengakomodir K1, K2. Kemarin K2 aja masih tersisa. Ini belum lagi yang non kategori, ya kan? Di PP 48 ada beban kendalanya. Apa itu? Ya, kalau saya sudah catat, pemerintah daerah kenapa nggak mau menandatangani lagi? Karena beban belanja keuangan daerahnya sudah lebih 60%. Saya bilang koreksi itu peraturan pemerintahnya, buat kebijakan baru, kan gitu. Padahal juga tenaga pendidik diantaranya, guru, SDI, guru yang diangkat pada saat impres dulu, kan udah banyak yang pensiun. Buktinya saudara-saudara sekarang masih dibutuhkan di sekolah itu. Cuma beda rekrutmennya. Yang satu loketnya, pembayarannya melalui belanja pegawai. Yang lain termasuk teman-teman ini melalui belanja operasional sekolah. Gitu loh. Ini harus dipahami dulu aturannya. Nanti persoalan-persoalan seperti inilah yang akan kita perjuangkan dalam rapat dengan pendapat bersama dengan pemerintah. Satu lagi sebelum saya tutup, loyalitas tegak lurus dan jangan bergeser 1 mm pun untuk mengabdi pada NKRI. Siap. Kepres PNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widianto dari Dapil
kebenaran. Jadi Cek. terima kasih Pak Agung. Kami silakan Pak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dan anggota juga akan dari virtual gimana? Ya, kita selesaikan dulu yang fisik, ada fisik. Silakan Pak Teddy, silakan. Iya kan. Masih belum. Kalau Pak Agung mengatakan senior, saya kemudian menyebut-nyebut juga istiqomah, tapi bukan ikatan suami atau istri kalau di rumah, bukan aja. Ya, kita masih berjuang. Alhamdulillah kemarin di LDP kemarin juga kita rapat dengan Kemenpan RP dan BKN. Dan kita juga masih berjuang program aja untuk K2 aja masih bisa. Saya bismillah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak sekalian juga bisa terlaksana insyaallah. Nah, K2 sendiri juga jumlahnya masih cukup banyak di Indonesia ini sekitar 400 ribuan, dan di situ juga ada buruh kurang lebih sekitar 150 ribuan buruh mengkategorikan. Mungkin kalau dengan tambah kategori jumlahnya juga mungkin cukup besar. Tapi saya juga hanya ingin mengingatkan saja, menekankan terutama apa yang disampaikan oleh Pak Haji Merah Putih bahwa komunikasi Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah daerah itu juga harus dibahas, karena nanti keuangan itu adanya yang di pemerintah daerah. Perlu Bapak-Bapak ketahui juga bahwa kemarin misalnya ketika kita rapat dengan pendapat dengan Kemenpan RP dan BKN, bahwa dari 51.000 lebih yang kemarin sudah diterima oleh jalur perjalanan, kita masih melakukan verifikasi kemarin menurut BKN. Itu daerah-daerah yang mengajukan juga masih belum mencapai angka itu, karena dikhawatirkan juga tadi tengarai ya, karena perpresnya juga berkaitan dengan diserahkan kepada penggajiannya kepada APBD. Tapi ternyata juga yang dimaksud APBD itu alokasinya juga sepertinya sih ketika kita klarifikasi tetap dari dana BLT. Tapi karena itulah yang kemudian menjadi hambatan. Tekanan saya adalah lebih karena Bapak Ibu sekalian juga berkomunikasi dengan pimpinan daerah, paling tidak untuk memperbaiki kesejahteraan. Kemudian juga yang berikutnya juga saya mendapatkan informasi juga bahwa tahun depan juga akan ada rekrutmen untuk guru cukup besar juga. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga ya. Itu sebagai bagian dari komitmen Presiden dengan Menteri Pendidikan. Dan ini juga harus dilakukan. Dan tentu bidik sektornya adalah di Komisi 10. Karena itulah komunikasi Bapak-Bapak sekalian juga dengan Komisi 10 di sini. Kita juga kemarin mendorong untuk adanya rapat gabungan untuk menyelesaikan persoalan terhadap ini, bagaimana progres penyelesaian. Itu saja mungkin dari saya. Bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak sekalian bisa dilaksanakan. Amin. Berarti perjuangan kita semua. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy, PKS Jawa Barat. Tadi Pak Muras, Demokrat Jawa Barat. Selanjutnya kami persilakan dari virtual sebelum kita akan mengakhiri lagi waktu masih 5 menit dari waktu kita sepakati. Pak Yandri, dari anggota dulu. Tadi ada yang dari anggota yang ingin menyampaikan. Ya, silakan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Sekalian, daripada GBK Indonesia yang menggunakan secara sistem virtual. Jadi saya ingin saja pimpinan bahwa izin nama saya Muhammad Wijaya, Partai Golkar dan Lembaga
dan dukungan kepada para guru dan teknik 350 ini secara nasional. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini adalah orang yang butuh penghargaan dan kepastian. Yes. Dan kemudian saya beberapa waktu itu juga mengurus GT KMK 315 di Makassar. Mereka juga bercerita bahwa mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak kemarin di PNS atau mungkin P3 kasus sendiri seperti itu. Nah, konkretnya pimpinan saya pikir kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian. Yes. Ya. Yang relevan dengan persoalan GTKNK 315 ini. Di satu sisi kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai, dan saya pikir ini bisa kita gabung di pembahasannya, apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 Oktober yang lalu dengan Menteri Pan-RB. Nah, kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Bapak Deputi dalam penyampaian aspirasi tadi, saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian daripada GTKNK 315 ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar C guru honorer 315, buatlah tagar C teknik honorer 315, sosialisasikan lagi secara nasional. Yes. Ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika, tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agar ada KMK plus di daerahnya masing-masing, ini tolong dapat melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada dinas pendidikan setempat, kepada para bupati atau gubernur. Kenapa demikian? Karena jumlah formasi untuk P3K di bidang pendidikan ini tersebar datanya, ada di kabupaten dan di provinsi. Kami mendapati hubungannya dari audiensi kami dengan kawan-kawan dari GTKNK plus Bangka Belitung, ketika mereka beraudiensi dengan dinas pendidikan provinsi, mereka mendapati jumlahnya sangat sedikit. Ternyata yang dari provinsi ini hanya menampilkan data guru yang ada di SMA atau SMK, sedangkan data dari TK, SD, SMP ini tersebar di kabupaten kota. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini perlu koordinasi dari Bapak Ibu sekalian untuk juga mengawal agar jumlah formasi P3K ini sesuai seperti itu. Jangan sampai lebih kecil dari formasi yang tersedia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam GTKNK ini bukanlah orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi orang-orang yang memang sudah bekerja sebagai guru maupun teknik, tetapi hanya ingin mendapat kepastian status dan penghargaan sebagai wilayah. Jadi seperti itu. Dari garis bawah yang saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, nasib daripada GTKNK 315 ini jadi komoditas politik hanya ketika sudah mau pemilu. Kalau bisa diberikan bisa saja ini adalah bentuk bangga kita kepada insan-insan yang menjalankan. Terima kasih. Dari Pras Partai Golkar yang sudah menyampaikan pandangan beliau. Nah, ada tulisannya kok tadi kan? Bambang Pati Jaya Pak Bu. Itu tuh, yang itu tuh. Bambang Pati Jaya. Pati Jaya. Oh iya Pak Subianto, silakan.
Izin Pak Supriyanto, kita perpanjang 10 menit Pak Supriyanto. 7? Ya, kita akan mulai 3 atau 15 lewat 10 menit. Para pimpinan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, kementerian lembaga maupun dengan mohon kiranya persoalan tersebut bisa kita kajian yang serius, panjang penyelesaian dan dapat bansos, dapat BLT, dapat PKH, kajian kita kan Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Supriyanto, Pak Supriyanto yang sudah menyampaikan. Ada lagi? Halo, Pak Heru. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Silakan Bapak dan juga. Silakan Pak Heru duluan. Ya, nanti sudah itu Pak Bukwa. Jadi banyak menangkapnya Bapak Ibu semua. Ini artinya sebagai sebuah respon yang cukup positif dari anggota Komisi 2. Silakan Pak Heru. Pak Heru masih di mute. Pak Herunya masih di mute. Pak Herunya masih di mute. Mohon Pak Heru di mute-nya itu ditekan supaya tidak mute ya, unmute. Pak Heru. Oh ya, sebentar Pak Suparto. Nah, Pak Heru ada nih. Ya, silakan Pak Heru tadi. Oh ya, silakan. Saya mengapresiasi perjuangan kawan-kawan, baik yang honorer guru maupun tenaga pendidikan yang usianya guru maupun sudah 35 tahun, yang sekarang sudah membentuk organisasinya, makin sangat solid. Menambah dari yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, saya pikir kita membuat pimpinan perlu membuat kita manfaatkan berbagai jaringan. Jika kita lebih banyak berkomunikasi lewat jalur formal, rapat-rapat seperti ini dan semacamnya, maka tidak kalah pentingnya saya pikir pendekatan secara personal. Nanti siapa yang ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siapa yang ke Kementerian Pak RB, siapa yang ke Kementerian Keuangan dan yang lain. Nah, saya kira kita mungkin juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman di komisi terkait. Jika nanti kita pendekatan ke lembaga dan kementerian, kita juga bersama-sama membangun kekuatan komisi 2 dengan komisi terkait lainnya itu. Nah, mudah-mudahan hasilnya akan lebih penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun yang diperjuangkan oleh kawan-kawan, saya pikir terus juga menekankan ke-Indonesiaannya. Daerah-daerah masing-masing berjuang betul, tapi ke-Indonesiaan. Karena yang kita perjuangkan itu adalah kepentingan nasional.
kepentingan nasional diinginkan. Sebenarnya secara kebijakan makro itu tentu di presiden, tapi kemudian jabarannya memang ke kementerian dan lembaga terkait. Dengan begitu seharusnya kita akan kuat. Itu aja menurut saya. Tentunya bersama-sama dengan kawan-kawan kami sekali lagi kita perlu membangun dan memanfaatkan jaringan tidak hanya formal, tapi juga yang informal, yang pendekatannya personal. Kami silakan lanjut untuk tidak buang waktu. Sekolah negeri. Kami sudah berjuang setahun lebih untuk mendapatkan Kepres PNS dan dapat dukungan lebih dan surat bentuk dukungan bukan hanya dalam bentuk lisan tapi tulisan. Beliau itu telah memberikan surat dukungan kepada kita dan langsung mengirim kepada Presiden agar Presiden mengeluarkan Kepres. Tapi nyatanya sekarang pemerintah mengeluarkan regulasi P3K. Dan ini yang kami harus datang ke sini lagi menyampaikan ini sudah salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Sama dengan ingin memasukkan guru dari swasta ke negeri. Artinya kalau memang ini dilanjutkan oleh pemerintah, jika ini tes dilakukan antara umum dibuka untuk P3K, maka secara otomatis yang dari negeri akan kalah bersaing. Kenapa mereka kalah bersaing? Sebab negeri hampir tidak ada, malah diutamakan dari swasta. Bisa dilihat dari mereka ikut PPG. PPG itu malah dimudahkan di swasta. Maka jika ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka secara tidak halus pemerintah akan mem-PHK guru-guru yang ada dari negeri untuk keluar dari swasta negeri. Maka di sini kami datang meminta kepada pemerintahan pusat, terutama Menteri Pendidikan, jika ini masih dilanjutkan, maka paling lambat Januari saya akan mengerahkan semua guru untuk demo Menteri Pendidikan. Karena sama juga akan PHK guru-guru di sekolah negeri. Sama juga kami tidak demo pun tetap di PHK. Lebih bagus kami demo Kementerian Pendidikan. Maka kami mohon kepada semua, kepada pembuat kebijakan di pusat, terutama Menteri Pendidikan, stop penerimaan P3K, proses yang tinggal 15 dulu lewat Kepres PNS. Dari saya itu saja, Kepres PNS. Yes, yes, yes.